Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pencapaian PKL saya, yaitu tentang tune up. Sebelum saya membuat video ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafila Kumbang. Saya kelas 11 TKR, asal sekolah SMKN Negeri 14 Kota Bekasi. Dan PKL saya yaitu berada di PT Suzuki Dwi Perkasa Mobil Taman Narogong, dan alamatnya di Jalan Raya Bantar Gebang, Narogong, KKM Rawalumbuh, Kecamatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Waktu dan tempat. Waktu PKL saya yaitu jatuh pada tanggal 2 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020. Waktu PKL saya masuk dari hari Senin sampai Kamis dan Sabtu dari jam setengah 9 sampai istirahatnya jam 12 siang, pulangnya jam setengah 5 sore. Dan hari Jumat saya masuknya jam setengah 9 pagi, istirahat jam setengah 12 siang, dan pulangnya jam 3 sore. Dan untuk hari Minggu saya masuk jam setengah 9 pagi, istirahat jam 12, pulangnya jam 3. Dan dalam satu minggu saya dikasih libur satu hari, dan libur saya ambil hari Senin. Kompetisi yang dicapai yaitu tune up. Tune up adalah pekerjaan servis mesin yang bertujuan untuk mendapatkan performa mesin yang lebih maksimal, dan bertujuan untuk mendapatkan agar mesin dalam tetap kondisi yang baik dan prima. Karena mesin dioperasikan secara terus-menerus, maka akan memungkinkan terjadinya penurunan performa mesin. Oleh karena itu, agar kendaraan tetap menghasilkan daya kerja maksimum, maka diperlukan tune up kendaraan secara periodik. Tune up secara umum yaitu suatu pekerjaan atau kegiatan khususnya pada engine atau mesin yang bertujuan untuk mendapatkan performa mesin yang maksimum dan optimal. Berupa pekerjaannya yaitu ada pemeriksaan, pendetailan, pencocokan dengan standar pabrik, perawatan dan perbaikan, dan pergantian komponen jika diperlukan. Jadi, tune up ada beberapa cara yang harus diperiksa, antara lain: yang pertama, pemeriksaan sistem pendingin. Sistem pendingin berguna untuk mendinginkan mesin agar tetap bekerja normal dan tidak mengalami gangguan. Bila mesin tidak didinginkan, maka akan membuat ia panas berlebihan. Ini sungguh membahayakan untuk mesin itu sendiri. Panas berlebihan atau overheating ini dapat membuat silinder atau kepala silinder melengkung, yang pada akhirnya akan membuat oli dan air bercampur dan akhirnya akan macet. Karena tugas yang sangat penting, maka perlu dilakukan tune up. Saya persebutkan satu-satu langkah-langkah sistem pendingin. Yang pertama, pemeriksaan secara visual, yaitu berikut pekerjaannya: pemeriksaan kerusakan, selang kendor, kebocoran pada kisi lain-lain dan bagiannya. Dan yang kedua, pemeriksaan kuantitas dan kualitas air pendingin. Pemeriksaan yang kedua adalah mengenai air pendingin, baik itu kuantitas maupun kualitas. Periksa jumlah air radiator pada radiator dan reservoir tank. Pastikan jumlahnya cukup, bila kurang langsung saja ditambahkan. Apabila melebihi garis full yang ada pada wadahnya, maka akan terjadi trouble. Selain dari kuantitas, dari segi kualitas pun juga perlu diperiksa. Bila air pendingin sudah kotor, mengandung oli, maka perlu diganti. Akan lebih maksimum lagi jika diberi cairan khusus yang biasanya disebut dengan radiator coolant. Yang ketiga, periksa kebocoran sistem pendingin dengan radiator tester. Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan kebocoran secara visual, perlu dilakukan pemeriksaan kebocoran dengan alat pengetes. Karena walaupun tidak terjadi kebocoran secara visual, mungkin bisa terjadi kebocoran ketika diberi tekanan pada radiatornya. Yang kedua, pemeriksaan tali kipas. Nah, untuk pemeriksaan tali kipas pendingin harus dilakukan pada saat mesin dingin. Nah, untuk memeriksanya, lakukanlah dengan cara berikut. Periksa apakah terdapat retak-retak benang penguat, gemuk atau oli. Dan yang kedua, periksa ketegangan tali kipas. Dapat diperiksa dengan cara memutar daun kipas dengan tangan. Bila ternyata daun kipas pendingin dapat berputar dengan lancar, hal ini menandakan tali kipas perlu dikencangkan kembali.
Yang ketiga, pemeriksaan filter udara. Yang pertama yaitu buka cover mobil, yang kedua buka cover dan penguncinya. Yang ketiga, pemeriksaan filter udara atau saringan udara. Yang pertama, buka kap mobil, dan setelah itu buka cover filter udara dan buka penguncinya, dan dilihat filter udaranya sobek atau tidaknya. Apabila sobek, maka perlu diganti dengan yang baru. Tapi apabila filter udaranya hanya kotor atau berdebu, maka lebih baik dibersihkan dengan kompresor. Dan yang keempat, pemeriksaan aki, yaitu dengan cara menggunakan print aki, yaitu dengan menghubungkan katup min plus dengan. Yang keempat, pemeriksaan baterai aki dengan cara menggunakan print aki, dengan cara menghubungkan min plus katup ke terminal print aki, masukkan nomor kode pada aki, lalu lihat jenis aki gel atau konvensional, tinggal disesuaikan, lalu ketegangan aki akan muncul. Ataupun dengan cara menggunakan avometer, dengan cara menyetel terlebih dahulu skalanya pada avometer. Selain ketegangan pada baterai, lalu cek air aki apakah masih full atau tidak. Dilihat dari air aki, kalau hijau masih bagus, kalau warna putih kurang di strum, kalau yang merah kurang dicas atau diganti. Yang kelima, pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu multitester, yang kedua kain lap, yang ketiga kunci ring atau shock 10 jika diperlukan. Yang pertama yang dilakukan adalah melepas kabel busi tutup dari distributor, dan yang kedua setelah terlepas, selanjutnya ambil multitester kemudian set ke 1 ohm. Dan yang ketiga, lakukanlah kalibrasi multitester dengan cara menghubungkan tes LED merah dan tes LED hitam, kemudian posisikan jarum sampai di 0. Karena pengukuran ohm, maka jarum seharusnya ada di 0 ohm sebelah kanan. Yang keempat, kemudian tes dengan multitester. Bila tahanan kabel busi melebihi 25 ohm, maka kabel busi perlu diganti. Setelah selesai, kembalikan lagi seperti semula. Kabel yang memiliki tahanan lebih dari batas akan mengurangi besar yang arus yang melewati, sehingga akan menyebabkan hasil percikan api dari busi tidak maksimal, mengakibatkan pembakaran tidak sempurna dan mesin pun bisa tidak jadi stabil atau pincang. Dan yang keenam, pemeriksaan oli mesin, yaitu pertama dengan cara memanaskan mobil terlebih dahulu sampai 10 menit atau 15 menit. Setelah itu buka kap cover mobil, habis itu pegang kain lap di bawah ujungnya, kemudian tarik dipstick atau yang bisa disebut pengukuran oli keluar dan bersihkan dengan kain lap. Jika sudah, masukkan kembali dipstick dan pegang kain lap di bawah ujung kain lap, tarik keluar dan periksa level oli. Jika di garis pertama, menandakan rendah. Jika di baris kedua, maka normal, dan jika baris ketiga, maka terlalu banyak. Dan yang terakhir, jika sudah mengetahui kondisi oli mesin tersebut, maka selanjutnya membersihkan dipstick dan masukkan kembali seperti semula. Dan yang ketujuh, pemeriksaan busi. Yang pertama yaitu lepas kabel busi, dan yang kedua bersihkan sekeliling busi dengan udara tekanan atau dengan kompresor atau dengan kuas. Yang ketiga, lepaskan busi dengan isolator yang tepat. Yang keempat, periksa kondisi ulir dari lubang busi. Dan yang kelima, periksa muka busi. Dan yang keenam, pengukuran celah busi. Dengan menggunakan alat filler gauge, ukur celah busi sesuai spesifikasi, yaitu dari 0,8 sampai 1,1 mm. Saat memasukkan busi ulir, pegang ujung kuncinya dengan tangan. Yakinkan bahwa busi sudah masuk dengan tepat. Baru kemudian kencangkan dengan stang. Dan ke-8, penggantian busi sebaiknya dilakukan setiap 20.000 km. Manfaat dari PKL yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan melalui peran dunia kerja. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam proses pendidikan, pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Dan yang ketiga,
memberi ilmu dan pengalaman kerja sebagai dari bagian proses pendidikan. Kesimpulan, yang pertama, pembelajaran di dunia kerja adalah suatu strategi yang memberikan peluang peserta mengalami proses melalui belajar kerja langsung pada pekerjaan. Dengan adanya kegiatan prakerin penulis dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktik langsung di lingkungan dunia kerja yang langsung dibimbing oleh pihak industri. Saran untuk sekolah, yang pertama, diharapkan dengan adanya program ini terjadi hubungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah SMKN Negeri 14 Kota Bekasi dengan perusahaan PT Suzuki Dwi Perkasa Mobil Taman Narogong. Dan yang kedua, pihak sekolah diharapkan memantau kegiatan siswa yang sedang melaksanakan praktik kerja industri secara intensif. Dan yang ketiga, setiap pembimbing atau pihak sekolah sebaiknya dibekali pengetahuan yang memadai mengenai dunia industri dan siswa yang akan siswa-siswi tempati. Saran untuk perusahaan. Yang pertama, satu, diharapkan agar PT Suzuki Dwi Perkasa Mobil Taman Narogong dapat memberikan peluang kesempatan lebih banyak lagi kepada siswa dan siswi lain yang belum pernah melaksanakan praktik kerja di industri PT Suzuki Dwi Perkasa Mobil Taman Narogong. Selebihnya mohon maaf. Sekian presentasi saya yang dijelaskan pada program ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau peraturan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.